Oke guys, pada kali ini Asia Utara ingin berfungsi ya beberapa pertanyaan daripada rekan-rekan kita di luar sana berkaitan dengan SIM card ya. Ada yang telepon dia hilang dan SIM card dia sekali terikut, sedangkan SIM card itu pun sendiri tidak aktif dan dia mau dikembalikan SIM card itu semula. Nomor asal lah, nomor asal yang dia guna, bolehkah ianya diaktifkan semula? Oke, itu yang pertanyaan yang pertama. SIM saya tidak aktif lagi karena saya tidak pernah top up. Bagaimana cara untuk mengaktifkan lagi? Oke, SIM card itu sebenarnya apa tujuannya? Apa juga motif sebenarnya di dalam kita membeli SIM card tetapi kita tidak pernah top up? Bolehkah ianya diaktifkan semula? Oke, kita tengok daripada beberapa lama kita tidak top up itu SIM card. Ada yang komen SIM card saya sudah 2 tahun saya guna, tapi boleh juga diaktifkan semula. Itu jarang berlaku. Asia Utara 99% menerima SIM card yang seperti itu adalah SIM card yang tidak boleh diaktifkan. Ya, tidak boleh diaktifkan. Ada juga yang komen, "Bang, saya sudah coba hubungi, mereka kata SIM card tadi tidak boleh sudah diaktifkan." Jadi kalau sudah tidak boleh diaktifkan, maka SIM card itu sudah tidak boleh diaktifkan. Karena ianya tidak boleh diaktifkan sedangkan SIM card itu tidak sampai 5 bulan ya. SIM card itu baru juga, lebih daripada 50 hari itu wajib kita membuat, yaitu aktifkan semula lah. Sekiranya lebih daripada 50 hari kita sudah tidak mengunjungi, makanya saya cakap dengan orang, untuk memastikan kamu perlu menghubungi operator ataupun perkhidmatan kamu sendiri. Kamu yang kena tanya tuh ya, dia akan minta detail-detail lagi. Mungkin dia akan minta nomor isi kamu, mungkin dia minta punya nomor telepon, nama kamu. Itu wajib ya. Di atas pendaftaran SIM card itu wajib berurusan dengan perkhidmatan mereka sendiri. Misalnya saya punya SIM card, maka saya sudah tidak aktif beberapa bulan. Saya akan hubungi yaitu perkhidmatan saya seperti Digi, Selcom, Maxis. Saya akan tanya, "Assalamualaikum, selamat pagi bos," contohnya lah gitu. "Selamat pagi bos," ataupun "Selamat pagi tuan, saya ingin minta bantuan, bolehkah SIM card saya diaktifkan semula? SIM card saya bolehkah diaktifkan semula?" Dia akan minta beberapa detail ya, kita punya pendaftaran di atas SIM card yang kita guna tuh. Dia akan minta, misalnya, "Oke, boleh saya tahu nama C, nomor isi C," contoh seperti itulah ya. Dia akan minta, dia akan tanya, "SIM card C ini tidak boleh sudah diaktifkan. Maaf C ya, karena SIM card Anda C ini sudah lama tidak top up, jadi tidak boleh diaktifkan." Maka SIM card itu sudah tidak boleh diaktifkan sama sekali. Bolehkah nomor yang kita sudah guna tidak aktif tuh? Sebenarnya bukan milik kita pun, kita hanya berkontrak pada mereka. Sekiranya ianya SIM card itu kita gunakan, memang perlu dengan kita seumur hidup lah contohnya, kita gunalah selama-lamanya, kasih aktif lah dia. Jagalah SIM card itu, karena itu penting. Bila dia sudah mati, kamu kasih hidup, tiba-tiba SIM card itu sudah tidak hidup. Sedangkan SIM card itu mungkin nomor dia banyak sudah terdaftar di mana-mana, itulah yang akan diakses ya untuk nomor telepon itu. Sudah banyak terkait di situ, tiba-tiba SIM card itu tidak aktif. Kita perlu kemaskini lagi nomor telepon itu, banyak kerja sebenarnya. Kita kena pergi bank lagi. Mana tahu kamu punya tiba-tiba ini itu transfer, kamu punya online tidak boleh, nomor telepon kamu sudah tukar. Dia akan jadi banyak kerja ya yang kita perlu lakukan. Jadi seperti mana yang saya katakan, kalau kamu punya SIM card mati, tidak aktif tuh SIM card, kamu wajib menghubungi perkhidmatan kamu, tanya mereka, karena mereka tahu dalam sistem itu ada rekod-rekod SIM card, nama-nama yang didaftar. Sekiranya SIM card itu boleh diaktifkan. Oke guys, bila kita sudah menghubungi, kita perlu bertanya pada mereka sama ada yang boleh diaktif. Dorang akan kasih tahu ya, "Oke, Encik punya SIM card nih ada masalah lagi dalam 2 minggu lah contoh. Encik kena datang sebelum tarik ini tamat tempo. Jadi kalau ada 2 minggu tuh cepat-cepatlah kamu datang ke sana, ke center dia, center Selcom, Maxis, Digi dan lain sebagainya, kamu datang untuk aktifkan semula. Tetapi kamu akan dikenakan pembayaran sebanyak Rp30 wajib ya, karena SIM card itu sudah tidak lama diaktifkan." Siapa yang wajib datang pergi sana? Owner yang mendaftar itu perlu membawa IC-nya ya.
owner yang mendaftar, orang itu yang mendaftar nama dia di atas SIM card itu wajib datang di sana. Sekali dengan kamu lah yang menggunakan SIM card itu, pertama kamu pergilah sama-sama pergi center dia, kasih aktif balik menggunakan IC yang didaftarkan di atas SIM card yang dia guna itu. Itu sangat penting. Sekiranya kamu menggunakan SIM card itu, tapi pendaftaran di atas nama itu siapa, kamu tidak membawa orang itu yang mendaftar di atas SIM card yang kamu guna, kamu saja yang pergi sendiri, maka kamu tidak boleh aktifkan, karena dia akan panggil, dia akan tanya di mana owner yang mendaftar di atas SIM card ini. Itu yang wajib Anda lakukan, ya. Sebelum Anda mengunjungi center, seperti mana yang saya katakan, Anda wajib menghubungi dan memastikan sama ada ianya boleh diaktifkan semula ataupun tidak. Sekiranya ianya boleh diaktifkan, maka disitulah ada peluang Anda boleh kunjungi pergi center ni. Sekiranya ianya tiba-tiba tinggal sehari, kalau kamu tidak menghubungi, kamu punya perkhidmatan, kamu pergi sana saja, misalnya tempat itu jauh, lepas itu tidak boleh diaktifkan, kamu nanti lebih kecewa, lebih sakit hati ya bila begitu. Makanya saya cakap dengan mereka, kamu perlu menghubungi dulu untuk memastikan sama ada SIM card kamu boleh digunakan ataupun tidak boleh digunakan. Sekiranya boleh, kamu bolehlah kunjungi untuk aktifkan semula. Kita tidak ada mesin ya, kalau di Sabah ini memang jarang kita nampak mesin SIM card. Kalau di Semenanjung itu ada, di Kuala Lumpur, jadi kita di sana pusat dia, jadi lebih berurusan kepada mesin lah, kebanyakan dia pengguna-pengguna sana. Kalau orang tukar SIM card ke macam-macam lah urus niaga yang perlu dilakukan oleh mereka di sana. Dan di sini jarang ya kita nampak seperti itu. Dan ada juga lah beberapa pertanyaan lagi. Oke guys, setakat itulah perkongsian Asia Utara pada kali ini. Sekian dan terima kasih karena sudah menonton. Sekiranya kamu ada pertanyaan lain, kamu boleh tinggalkan di bawah video ini. Dan insya Allah kita coba untuk cari jalan dan juga begitu beberapa video ya yang perlu kita jawab. Setiap komentar kan masing-masing pada video tersebut. Kita telah pun terbitkan video di sini lebih daripada 300 video. Itu pun Asia Utara sendiri banyak memadam video, karena kita melihat dari video itu tidak ada perkembangannya. Banyak sebenarnya video yang telah pun kita buat, lebih daripada 500 video di channel Asia Utara ini. Tetapi saya telah memadamnya lebih daripada 200 video.